Para sahabat yang terkasih, renungan Sabda Hidup di akhir pekan di hari Sabtu ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 17. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata, bagaikan sungai siang dan malam. Inilah dari kitab Ratapan, bab 2 ayat 18 pada bacaan pertama hari ini. Dan kita melangkah pada bacaan Injil tentang kisah penyembuhan. Penyembuhan terhadap seorang hamba perwira dan penyembuhan mertua Simon Petrus. Saya coba fokus kepada penyembuhan seorang hamba perwira ini. Sangat menarik sekali kisahnya. Bagaimana seorang perwira, dia datang di hadapan Tuhan Yesus. Dengan imannya, dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan hambanya ini. Sebetulnya, dia bisa undang Tuhan Yesus ke rumahnya. Tetapi dengan kerendahan hati inilah, dia mengatakan, saya tidak layak mengundang Tuhan datang ke rumah. Tetapi Tuhan dengan kata-kata itu berarti bahwa penyembuhan terjadi. Dan sudah terjadi pada kisah penyembuhan terhadap hamba seorang perwira ini. Dari kisah ini sebetulnya para sahabat, ada satu hal yang lebih menarik yang kita bisa renungkan secara bersama-sama. Penyembuhan pertama itu sebetulnya sudah terjadi melalui perwira ini. Hamba dalam tradisi orang Yahudi. Mereka bisa dipakai kalau tenaga mereka itu kuat. Nah, kalau sakit, apalagi sakit lumpuh, itu pasti ditendang, tidak dipakai lagi. Sama seperti kisah cinta. Wah, ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang ditendang. Inilah kisah kehidupan manusia. Tetapi bagaimana hati sang perwira tadi? Dia tahu bahwa itu seorang hamba. Dia tidak melihat hambanya, tetapi dia lihat sebagai rekan kerja, sebagai imago Dei, ciptaan Tuhan yang begitu indah. Karena itu, dengan kerendahan hati, dia bawa hambanya ini di hadapan Tuhan Yesus. Dan penyembuhan terjadi di sini. Para sahabat yang terkasih, saya dan para sahabat seringkali sebagai seorang pastor atau sebagai seorang umat Tuhan juga diminta untuk mendoakan intensi ini, intensi itu. Atau ketika sahabat meminta tolong dong bantu doa orang-orang ini. Dan ini permintaan-permintaan dari hati yang tulus ikhlas. Nah, disinilah hati kita juga seperti hati perwira tadi. Kita menghantar semua kerinduan-kerinduan orang, intensi-intensi orang, doa-doa orang di hadapan Tuhan Yesus. Memang kita tidak layak, tetapi yakin dan percaya ketika kita berkata, kuasa Tuhan itu ada dalam setiap doa. Karena itu para sahabatku yang terkasih, inilah panggilan istimewa sebagai seorang umat Tuhan. Dipanggil untuk melayani. Hidup adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menyembuhkan. Firman Tuhan itu bisa menyembuhkan. Kata-kata kita juga bisa menyembuhkan yang lain. Karena itu, gunakan kata-katamu untuk menyembuhkan hati yang rindu, yang haus, yang lapar akan firman Tuhan. Karena itu, kita semua dipakai untuk menjadi berkat bagi yang lain. Diberkati untuk memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Sabda Tuhan, sabda hidup. Amin.